selalu beserta kita sekalian. Kita saat ini sudah berada dalam masa tren, di mana kita sedang menantikan kelahiran Sang Raja yang datang. Dalam suasana masa tren dan peringatan Hari HAM Sedunia yang jatuh pada hari ini, Kamis tanggal 10 Desember 2020, maka kami para pastor Katolik yang berkarya di seluruh tanah Papua hendak menyampaikan seruan moral dengan judul "Kekerasan tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam Papua". Karena itu, kami mengucapkan selamat bertemu dan selamat datang. Semoga seruan moral kami para pastor Katolik setanah Papua bisa berguna untuk menciptakan kedamaian di tanah ini. Karena itu, saya persilahkan saudara saya, Pastor John Bonai, untuk membacakan seruan moral para pastor Katolik seluruh tanah Papua atas nama atau mewakili kami seluruh pastor Katolik di seluruh tanah Papua. Silakan, saudara John. Moral demi keadilan dan kebenaran oleh para pastor Katolik setanah Papua. Kekerasan melahirkan masalah baru, dialog dan rekonsiliasi, cara bermartabat untuk menyelesaikan konflik terlama di tanah Papua. Papua, tanah dan manusianya diberkati. Pada tanggal 5 Februari 1855, misionaris itu menginjakkan kaki di atas tanah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sejak itu sebuah peradaban baru diperkenalkan kepada semua orang di atas tanah Papua. Otto dan Geser hadir mewartakan Kristus. Misionaris Katolik pun hadir di pantai selatan dengan membawa misi yang sama, memperkenalkan Yesus Kristus itu di atas tanah Papua. Cara berpikir yang baru, cara berperasaan yang baru, karakter hidup ilahi diperkenalkan kepada semua orang di seluruh tanah Papua. Maka tanah Papua adalah tanah Injil, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Mulai terjadi perubahan dalam cara hidup. Ada perang suku, ada pengayuan, ada macam-macam masalah dulu. Tetapi ketika peradaban baru itu diperkenalkan kepada kami di atas tanah Papua, cara berpikir Injil, cara berpikir Kristus, perasaan Kristus, kehidupan Kristus diperkenalkan kepada kami. Namun akhir-akhir ini ada suasana yang meresahkan dan menggelisahkan semua kita di atas tanah Papua, dan kami melihat itu sebagai sebuah perubahan yang mengganggu landasan biblis, Injili, Ekaristi, semua yang sudah kami alami aman. Pelan-pelan kami rasa ada berubah. Maka pada hari ini kami mengeluarkan beberapa seruan kami. Latar belakang dari seruan kami adalah beberapa waktu lalu itu beberapa uskup bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD membahas tentang kekerasan di tanah Papua pada tanggal 3 November 2020. Pada waktu itu Bapak Uskup Monsinyur Mandagi dan juga Bapak Uskup Alomurwito, perwakilan dari Papua, bersama Kardinal Ignatius Suharyo bertemu dengan Mahmud MD. Di sana mereka berbicara tentang kekerasan yang terjadi di atas tanah Papua. Mereka sudah bicara itu. Kami menandaikan dengan itu tidak ada lagi konflik di atas tanah Papua. Namun beberapa hari kemudian, pada tanggal 6 November 2020,
ada sebuah pernyataan yang keluar, yaitu pernyataan yang dikeluarkan oleh jajaran Komando Pertahanan memastikan pasukan TNI dan Polri tetap melanjutkan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di Sugapa di Intan Jaya. Hal itu rasanya pertemuan kepada Menteri Polhukam oleh para uskup rasanya dimentahkan kembali. Itu mendorong kami, lalu kami coba membantu untuk memberikan penjernihan kepada pemerintah, juga semua masyarakat termasuk kami di gereja, apa yang mesti kami buat. Kami mencatat sejumlah peristiwa kemanusiaan yang terjadi di atas tanah Papua. Hal yang pertama itu penembakan terhadap karyawan PT Istakarya pada tanggal 2 Desember 2018. Itu awal mulai situasi di Papua mulai menjadi kaos, mulai menjadi kacau, tidak nyaman. Terjadi pengungsian yang besar-besaran. Sampai hari ini masyarakat duga masih ada di Wamena dan di beberapa tempat yang lain. Itu mulai dari tanggal 2 Desember 2018. Lalu pada tanggal 15 Agustus 2019, di situ ada ujaran rasisme yang menyebut mahasiswa masyarakat Papua itu sebagai monyet. Dan itu akhirnya melahirkan anarkis di hampir di seluruh Indonesia, secara khusus di tanah Papua. Lalu peristiwa kemanusiaan yang lain yang kami lihat, yaitu penembakan terhadap tokoh-tokoh agama. Korban pertama adalah pendeta Yeremias Janabali pada tanggal 19 September 2020. Lalu juga penembakan terhadap Agustinus Duwitau pada tanggal 7 Oktober 2020. Lalu juga penembakan kepada Rufinus Tigau itu pada tanggal 26 Oktober 2020. Lalu juga ada penembakan kepada Atanius Murid dan juga Malut Murid pada tanggal 21 November 2020. Itu peristiwa kemanusiaan, penembakan terhadap sesama manusia yang sebenarnya punya hak hidup. Lalu peristiwa berikut yang kami lihat adalah pembungkaman dan penangkapan. Pembungkaman ruang demokrasi kepada mahasiswa dan masyarakat oleh tim gabungan TNI Polri pada hari Selasa 27 Oktober 2020 di Kota Jayapura. Lalu ada juga penangkapan anggota Majelis Rakyat Papua sebagai cermin pembungkaman terhadap orang asli Papua. Pada tanggal 20 bulan November 2020, kami melihat representasi dari masyarakat Papua itu Majelis Rakyat Papua. Ini ada undang-undangnya dan resmi negara. Mereka ditangkap. Lalu kami juga mencatat beberapa pernyataan yang sangat meresahkan hati kami, para pastor dan tentunya para pendeta yang melayani di atas tanah Papua, karena kami selalu ada bersama-sama dengan umat, apalagi sudah mau masuk Natal. Pada hari Rabu 21 Oktober di media kami dengar Menteri Polhukam dia keluarkan sebuah pernyataan yang bilang harus mengisi daerah-daerah kosong demi pengamanan. Lalu kami juga mendengar Pak Mahmud mengeluarkan rekomendasi untuk penambahan pasukan di tanah Papua. Yang sudah ada saja sudah merasakan
disahkan. Rekomendasi itu buat kami merasa tidak nyaman. Lalu hal yang lain itu kami juga baca di media, TNI telah menyiapkan 1 batalion pasukan tempur yang akan dikirimkan ke tanah Papua. Hal-hal itu meresahkan kami sebagai gembala umat di seluruh tanah Papua, dari Merauke sampai dengan Samarai. Semua yang ada di atas tanah Papua, pastor-pastor yang ada di belakang saya ini dan juga sejumlah pastor lain, kami ada di seluruh tempat di atas tanah Papua. Dasar keterpanggilan kami untuk buat jumpa pers hari ini di Hari HAM Internasional ini, pertama, kami para pastor itu bertugas di kota-kota dan di kampung-kampung di seluruh tanah Papua. Kami sangat dekat dan selalu bersama dengan umat Tuhan, sehingga suka duka umat adalah juga suka duka kami. Harapan dan kecemasan mereka sekaligus juga menjadi harapan dan kecemasan kami. Faktor kedekatan itu membuat kami selalu melihat fakta-fakta dan mendengar sendiri apa yang terjadi dengan umat Tuhan di lapangan. Kami mendengar apa yang mereka bicarakan secara jujur, dan selama ini kami merekam semua kondisi real itu dengan baik di dalam hati dan pikiran kami. Setelah berunding bersama-sama, maka kami para pastor sepakat membuat seruan bersama pada hari ini, tanggal 10 Desember 2020, yang bertepatan dengan Hari HAM sedunia. Kami merasa terpanggil untuk menjadi corong, menyuarakan hati nurani umat yang dipercayakan Tuhan dalam misi menggembalakan, misi penggembalaan kami di seluruh tanah Papua. Kami menyuarakan rintihan hati nurani semua yang tak berdaya, mereka semua yang kini hidup dalam kecemasan dan ketakutan di seluruh tanah Papua, terutama mereka yang ada di kampung-kampung di pedalaman. Seruan kami yang pertama ditujukan kepada kedua kubu yang bertikai, yakni kubu TNI, Polri, dan kubu TPN-OPN. Kami memohon agar kedua belah pihak yang adalah manusia bermartabat segera hentikan kekerasan bersenjata dan membuka ruang hati untuk berunding dalam dialog bermartabat yang dasar akan melahirkan dendam dan kekerasan baru. Sadarlah bahwa keselamatan nyawa manusia tidak berada di ujung laras senjata. Seruan kami yang kedua ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi, supaya segera menggelar pertemuan dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengevaluasi dampak dari penambahan pasukan ke tanah Papua dan secepatnya menarik kembali semua pasukan non-organik gabungan TNI Polri dari seluruh tanah Papua. Seruan kami yang ketiga ditujukan kepada Majelis Rakyat Papua dan DPRP Papua Barat supaya segera menetapkan regulasi-regulasi yang lebih memihak kepada orang asli Papua. Menurut kami, perumusan regulasi-regulasi yang kontekstual dan bernilai keberpihakan adalah langkah yang sangat bermartabat dalam menghargai dan menyelamatkan orang asli Papua yang sedang menuju ke ambang kepunahan. Seruan kami yang keempat ditujukan kepada Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB,
Kami mendukung pernyataan Administrator Diosesan Keuskupan Timika, Pastor Martin Ekuaibi Kuayo PR, tertanggal 11 Oktober 2020 yang meminta agar Bapak Gubernur mencabut rekomendasi WIU Blok Wabu di Intan Jaya. Jika benar bahwa Bapak Gubernur Papua yang merekomendasikannya, sebab Blok Wabu merupakan penyebab konflik, pengungsian masyarakat lokal, dan korban jiwa. Seruan kami yang kelima ditujukan kepada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, dan segenap anggota KWI. Kami para pastor ingin bertanya, mengapa bapak-bapak pimpinan Gereja Katolik Indonesia tidak membahas secara holistik, serius dan tuntas mengenai konflik terlama di tanah Papua dalam rapat tahunan KWI? Ada apa dengan tanah Papua ini? Sekali lagi kami berharap, merindukan, dan memohon agar Bapak Kardinal dan para uskup se-Indonesia jangan tinggal diam atau seakan-akan tidak mau tahu dengan kondisi terlukanya rasa kemanusiaan umat Tuhan di tanah Papua, terutama ras Melanesia yang sedang menuju kepunahan. Kami merasa heran dan sekaligus tersisih karena mendengar bahwa KWI begitu cepat menyatakan sikap dan ungkapan duka cita terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di Lewonu, Lembantonggao, Palopo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dengan duka dan kecemasan serta terbunuhnya manusia Papua terasa luput dari perhatian, perlindungan, dan bela rasa KWI. Seruan kami yang keenam ditujukan kepada Konferensi Episkopal Papua yang terdiri dari 4 uskup dan 1 administrator diosesan, juga sekaligus kepada para pimpinan ordo dan tarekat yang berkarya di seluruh tanah Papua. Kami para imam se-Papua merindukan sikap yang tegas dan penuh keberpihakan terhadap manusia Papua dan semua orang lain yang ada di tanah Papua ini. Mereka yang terbunuh dan yang sedang terluka nuraninya. Kami merindukan seorang gembala yang berada di tempat yang paling depan untuk bertindak menyelamatkan umat Tuhan, seperti yang telah ditunjukkan oleh almarhum Uskup Herman Muninghoff OFM dan almarhum Uskup John Philip Sakling. Mereka telah mengangkat realita penderitaan hidup umat Tuhan di tanah Papua ini, tetapi kini terasa seakan semangat perjuangan mereka hilang terkubur bersama jasad mereka yang kaku di dalam liang lahat, di mana suara para pemimpin kami saat ini untuk menyikapi tragedi kemanusiaan di bumi cendrawasih ini. Seruan kami yang ketujuh ditujukan kepada pemerintah Indonesia dan para investor. Camkanlah bahwa tanah Papua bukan tanah kosong dan tak bertuan. Pemilik tanah Papua adalah orang asli Papua yang juga sekaligus adalah ahli warisnya. Tanah ini sudah dibagi secara jelas kepada pemiliknya, yakni 7 wilayah adat, masing-masing Lapago, Mepago, Haanim, Bomberai, Domberai, Saireri, dan Mangda. Seruan kami yang ke-8 ditujukan kepada kelompok rawan pemicu konflik horizontal, kelompok Nusantara,
kelompok KNPB, Barisan Merah Putih, Bintang Kejora, Pro NKRI, dan Pro Papua Merdeka di seluruh tanah Papua. Kita semua adalah insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang adil dan beradab. Marilah kita menyelesaikan semua masalah di tanah Papua dengan cara-cara yang bermartabat. Camkanlah bahwa ada perbedaan ideologi dan pendapat, tetapi baiklah kita duduk bersama dalam suasana saling menghargai dan menghormati untuk mencari solusi yang tepat demi ketentraman dan kedamaian di tanah Papua ini. Seruan kami yang ke-9 ditujukan kepada para pemimpin pemerintah daerah di seluruh tanah Papua dan Papua Barat, gubernur dan wali kota di dan bupati. Kami sangat mendukung dan mendoakan saudara dalam memimpin pemerintahan di tanah Papua ini. Saudara adalah titipan Tuhan untuk memimpin semua manusia, warga masyarakat di tanah Papua, agar hidup berdampingan secara damai, adil, dan sejahtera. Lihatlah dengan mata iman semua realita di atas tanah ini. Pimpinlah negeri ini secara independen dan mandiri, berdasarkan nurani yang tulus, tanpa cacat intervensi dan intimidasi dari siapapun yang hanya akan merusakkan kestabilan, ketentraman, kedamaian, dan keadilan di atas wilayah pemerintahan yang saudara pimpin. Seruan kami yang terakhir, yang ke-10, ditujukan kepada para pengambil kebijakan migrasi, kepada pemerintah pusat dan daerah. Kami berharap sambil mengingat apa yang telah dikatakan di atas, bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Karena itu, mesti ada kebijakan yang jelas mengenai migrasi. Entah ada upaya pembatasan atau malah dihentikan arus migrasi yang selama ini terjadi secara terstruktur maupun tidak terstruktur ke tanah Papua. Upaya ini harus dibuat untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi relasi yang semakin renggang dan tegang antara pendatang dan orang asli Papua, sekaligus meminimalisir gesekan-gesekan sosial yang berakibat pada tertekan dan tersingkirnya orang asli Papua di atas tanah leluhurnya sendiri. Akhirnya, kami 147 pastor setanah Papua sepakat dan dengan tegas menawarkan suatu pendekatan, yaitu dialog. Pendekatan inilah yang menjadi kebijakan baru dan bermartabat untuk membangun tanah Papua yang stabil, adil dan damai serta sejahtera. Sekaligus dengan tegas kami menolak dan mengutuk tindakan kekerasan di seluruh tanah Papua. Dialog yang kami tawarkan adalah dialog komprehensif yang dapat menyelesaikan konflik terlama di tanah ini. Dialog tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan demi menemukan kebenaran-kebenaran nyata yang mengantar semua pihak kepada keadilan dan damai di dalam hidup. Dalam iman dan pengharapan, kami sangat yakin bahwa dialog tidak akan pernah membunuh,
Dialog tidak akan pernah menyakiti, dan dialog tidak akan pernah menjadikan kita bodoh. Justru ketika kita menggunakan cara-cara yang salah, seperti tindakan kekerasan yang tidak berperi kemanusiaan, pembantaian, serta pembiaran terhadap manusia ciptaan Tuhan, adalah merupakan salah dan dosa teramat bengis dan kejam. Sekian. Jadi kalau bicara soal Yusuf Kala yang menawarkan dirinya untuk dialog, itu tidak bisa karena dia aktor. Dia aktor. Gitu. Jadi mereka ini bertemu, lalu mereka yakinkan kedua belah pihak, lalu kedua belah pihak sepakati negara mana, kelompok mana yang kita percayakan jadi mediator untuk dialog antar kedua belah pihak. Yusuf Kala tidak bisa. Dia aktor, dia orang Indonesia. Nanti orang bilang, waktu wakil presiden kenapa kau tidak buat? Baru sekarang kau udah buat. Maksudnya apa? Untuk mau naik presiden berikut? Atau untuk apa? Itu kan nanti orang punya rekam jejak kan. Tapi dia sekaligus kan acor, dia orang Indonesia. Orang kasus Papua lain. Jadi gitu. Baru-baru Yusuf Kala datang, mereka undang saya tidak mau karena saya tahu dia aktor. Dia aktor kan orang Indonesia. Gitu. Dan untuk selesaikan Papua lama ya, kasus lama. Jadi gitu. Walaupun dia tahu bahwa kasus Papua bukan urusan dari Indonesia dan dia tidak Iya. Saya lihat tidak bisa karena dia tetap aktor. Dia aktor dan orang Indonesia. Tapi kalau mau dialog yang sekarang saya ngomong sebagai jaringan damai Papua. Sebagai jaringan damai Papua yang kita tawarkan itu adalah dialog komprehensif, bicarakan sejumlah hal oleh kedua belah pihak. NKRI harga mati, Papua Merdeka harga mati. Mereka berdialog. Siapa timnya mereka bentuk, lalu di mana, siapa jadi mediatornya mereka bicara. Tapi bukan aktor Indonesia, bukan aktor Papua yang menjadi mediatornya. Yusuf Kala tidak bisa tawar diri, itu dia tetap Indonesia. Ustaz, selain itu melihat pemerintah daerah kita sepertinya gimana melihat konflik ini? Betul-betul sepertinya media atau dari jaringan Papua atau Bawaslu sendiri melihatnya? Itu yang tadi kami sudah serukan. Kami kasihan mereka pemerintah yang punya wilayah pelayanan apa. Cuma kami tidak tahu di dalam, tapi kami lihat rasanya ada yang melumpuhkan mereka. Iya, ada yang melumpuhkan mereka. Itu tadi kita buat seruan untuk mereka. Kita mengasihi mereka kan pemerintah, gubernur, bapak wali kota, bupati. Mereka harus melaksanakan tugas pemerintahan mereka tanpa intervensi dari siapapun, tidak boleh. Sehingga pemerintahan dia jalan. Tapi kesan kami itu ada yang melumpuhkan mereka, maka kami buat seruan. Nah, kami mengasihi kamu, kami mendoakan kamu. Jadi kita kasih suplemen positif. Dan mereka tidak berdaya seperti itu? Mereka kelihatannya tidak berdaya, dibuat tidak berdaya. Gitu. Misalnya saja COVID-19, lihat COVID-19, siapa yang turun bagi-bagi gitu? TNI Polri. Nah itu TNI Polri. Kenapa tidak bagian? Itu, mereka dibuat seakan-akan tidak kelihatan. Itu mereka dibuat. Bukan mereka yang buat dirinya, mereka dibuat seakan-akan. Gitu. Bukan mereka malas tahu. Bukan malas tahu, mereka dibuat untuk malas tahu. Gitu. Karena ada orang yang ambil alih. Nah, itu. Gitu. Dan ini pastor-pastor semua kan di lapangan, jadi kita tahu semua. Gitu. Gitu. Jadi kita ada di mana-mana. Sampai akhirnya ini semua keluar dari 147 dan ini semua orang-orang pintar semua ada di sini. Gitu. Dan ini sudah kasih. Ingat saya sudah kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hari ini di malam yang penuh dengan suasana pengharapan Hari Hak Asasi Manusia, Hari HAM, banyak fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini di tanah Papua. Penembakan demi penembakan terus terjadi di atas tanah Papua. Maka kami dari
komunitas Biara Oesa Kasih Yakum, kami dengan bantuan Roh Kudus menyerukan agar hentikan segala bentuk penembakan-penembakan yang terjadi di atas tanah Papua. Dan kami minta agar pimpinan pemerintahan dan pimpinan gereja untuk melihat situasi problem-problem kemanusiaan yang terjadi di atas tanah Papua ini, agar orang-orang Papua dan segala yang ada di atas tanah ini hidup dalam damai sesuai dengan gambaran citra Allah, karena mereka adalah juga secitra dengan Allah sama seperti manusia lain. Demikian pernyataan dari kami, komunitas Kasih Yakum Waena Buper. Sekian dan terima kasih. Hidup adalah anugerah dari Allah. Jangan ada lagi tindakan pembunuhan. Mari kita ciptakan budaya tanpa kekerasan di Papua. Pace e bene. Stop penembakan demi penembakan di atas tanah Papua. Stop kekerasan dan militerisme di tanah Papua. Stop pelanggaran HAM di atas tanah Papua. Stop militerisme di tanah Papua. Stop penembakan orang asli Papua di atas tanah Papua. Di manakah hati nuranimu, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo? Tuntaskan semua kasus pelanggaran HAM di atas tanah Papua. Stop penembakan demi penembakan di atas tanah Papua. Dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia 10 Desember 2020, kami calon Imam Keuskupan Jayapura dengan tegas mengatakan stop pelanggaran HAM di tanah Papua, sebab kami mau hidup damai di tanah kami, tanah Papua. Hidup adalah anugerah dari Allah. Jangan ada lagi tindakan pembunuhan. Mari kita ciptakan budaya tanpa kekerasan di Papua. Pace e bene. Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, dengan ini menanggapi kasus pelanggaran HAM yang sudah dan sedang terjadi di atas tanah Papua, khususnya penembakan seorang pendeta dan 2 orang katekis Katolik Keuskupan Timika. Maka kami Konfrater Keuskupan Manokwari Sorong dalam berlandaskan semangat Cor Unum et Animauna Indeum berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi di atas tanah kami, tanah Papua. Hari ini di malam yang penuh dengan suasana pengharapan Hari Hak Asasi Manusia, Hari HAM, banyak fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini di tanah Papua. Penembakan demi penembakan terus terjadi di atas tanah Papua. Maka kami dari komunitas Biara Oesa Kasih Yakum, kami dengan bantuan Roh Kudus menyerukan agar hentikan segala bentuk penembakan-penembakan yang terjadi di atas tanah Papua. Dan kami minta agar pimpinan pemerintahan dan pimpinan gereja untuk melihat situasi
problem-problem kemanusiaan yang terjadi di atas tanah Papua ini, agar orang-orang Papua dan segala yang ada di atas tanah ini hidup dalam damai sesuai dengan gambaran citra Allah, karena mereka adalah juga secitra dengan Allah sama seperti manusia lain. Demikian pernyataan dari kami, komunitas Kasih Siakum Waena Buper. Sekian dan terima kasih.